Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 20 September 2021 bersama saya, Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkat dalam. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kesehatan dan berkat Allah menaungi kita. Mari sekarang kita awali hari ini dengan bersama-sama mendengarkan lalu merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan 18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nyala lampu sekian ratus watt tidaklah berguna di siang hari. Tetapi sebaliknya, nyala sebatang lilin kecil akan sangat berguna di malam hari. Saudari-saudara, demikianlah hari ini kita diminta Yesus untuk menyadari identitas sebagai pembawa terang dalam dunia yang seringkali beraura gelap. Gereja diutus hadir di tengah dunia, bukannya memisahkan diri dari dunia, sehingga kita masing-masing wajib mempertahankan nyala terang itu tetap abadi. Usaha sebagai pembawa terang bermuatan pada berbagai macam tindakan yang kita buat. Itu semua berdasarkan ajaran-ajaran Yesus. Ya, terang itu adalah Yesus sendiri. Maka, sebelum kita menerangi dunia dan seisinya dengan terang sejati, haruslah kita sudah merasakan sang terang itu berada bersama kita. Artinya, kita harus merasakan bahwa Tuhan menguasai diri kita. Tanda bahwa Tuhan berkuasa, misalnya, apakah segala hal yang kita lakukan merupakan bentuk bakti terhadap Tuhan? Apakah aku sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk akrab bersama Tuhan? Apakah aku sudah diubah menjadi lebih baik dari hari ke hari melalui berbagai kegiatan rohani yang dilakukan? Saudari-saudara, dunia butuh diterangi oleh cahaya sejati. Kejahatan terlalu mudah dipilih dan dipeluk oleh manusia. Ketimpangan, ketidakadilan, perang maupun kekerasan seolah tak pernah bisa lepas dari hidup ini. Namun, sebagai pembawa terang, kita harus mempunyai banyak cara untuk menerangi dunia. Kasih, damai, sukacita, murah hati, hingga pengampunan merupakan nyala-nyala yang harus kita upayakan. Maka mari, dengan menyadari identitas sebagai pembawa terang ini, semoga kita semakin dilayakkan menjadi murid-murid Yesus sampai akhir hayat. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelenggara hidup, mampukanlah kami mengemban tugas sebagai anak-anak-Mu secara sukarela dan kesungguhan hati. Buatlah hati kami selalu terbuka pada rencana-Mu, sehingga relasi kami dengan-Mu tetaplah lestari dan semakin akrab. Utuslah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sebab Dikaulah tumbuhan hidup kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai dan segala rencana kebaikan yang akan kita buat, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.